欢迎大家，这周我们将暂时我们di Lunwen Iwe pengaruh belajar bahasa Mandarin menggunakan media. 介绍一下我们的第6周技工，包括我 Richard, Jessica, Rahel, Samuel, Yosua. Oke teman-teman, berikut ini adalah lembar pengabsahan yang membuktikan bahwa makalah kami telah disetujui dan disahkan pada tanggal 14 Maret 2024. Langsung saja kita ke pendahuluannya. Yang pertama, latar belakang. Adapun latar belakang masalah kami pada makalah ini, kita mulai dari sejarah bahasa Mandarin di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui, Mandarin memiliki sejarah panjang di Indonesia sejak seminar politik bahasa tahun 1999. Ini dimulai dengan pendirian Tionghoa Huekuan Batavia pada tahun 1901. Bahasa Mandarin ini seperti yang kita ketahui juga di Orde Baru dibatasi oleh pemerintahan Soeharto. Ini menyebabkan ekspresi budaya Tionghoa itu dibatasi. Lalu pada masa era reformasi, pada era Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, keluarlah kebijakan yang mendukung kebebasan budaya Tionghoa, termasuk penggunaan bahasa Mandarin, yang dimana membuat pembelajaran bahasa Mandarin kembali populer. Jadi seperti yang kita ketahui juga, di era reformasi ini Mandarin sudah digunakan di dalam banyak segi kehidupan seperti di dunia bisnis dan akademik. Mandarin juga menjadi bahasa internasional kedua yang paling populer dan dipelajari di seluruh dunia. Penggunaan bahasa Mandarin tentu memainkan peran penting dalam kemajuan negara karena peningkatan hubungan kerjasama multilateral Indonesia dengan negara asing. Dalam era digital saat ini juga, media menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin memiliki relevansi yang kuat dengan tren saat ini dalam pendidikan dan industri. Dengan memanfaatkan teknologi multimedia, individu dapat belajar bahasa Mandarin dengan lebih efektif dan menyenangkan. Untuk itulah makalah ini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai pentingnya media dalam pembelajaran bahasa Mandarin, serta memberikan pandangan mengenai keefektifan penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Adapun identifikasi masalah dalam makalah ini, yaitu penelitian kami ini memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam dunia global saat ini. Kita bisa melihat perumusan masalah yang kami rumuskan di sini. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, adakah media tertentu yang lebih efektif dibandingkan media lainnya dalam proses pembelajaran bahasa Mandarin? Yang kedua, aspek pembelajaran bahasa Mandarin apa saja yang bisa ditingkatkan melalui penggunaan media? Yang ketiga, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi efektivitas belajar bahasa Mandarin menggunakan media? Lalu yang keempat, bagaimana perbandingan hasil pembelajaran antara penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin dan metode pembelajaran konvensional? Kita juga bisa melihat tujuan penelitian kami di sini. Yang pertama, menganalisis efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Yang kedua, mengidentifikasi aspek pembelajaran bahasa Mandarin. Yang ketiga, membahas karakteristik media yang ideal. Yang keempat, menganalisis perbedaan hasil pembelajaran media dalam pembelajaran bahasa Mandarin dan metode pembelajaran konvensional. Adapun manfaat penelitian kami ini bisa dapat dilihat di sini, ada untuk pelajar dan mahasiswa, ada untuk pengajar bahasa Mandarin, dan ada untuk pengembang media pembelajaran. Selanjutnya pembahasan. Pertama itu media pembelajaran bahasa Mandarin. Di situ ada penggunaan media audiovisual. Banyak siswa percaya bahwa belajar Mandarin sulit. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyak kosakata yang harus diingat dan media yang tidak bervariasi mengurangi minat siswa dalam belajar Mandarin. Oleh karena itu, cara terbaik untuk meningkatkan pembelajaran Mandarin adalah dengan menggunakan media audiovisual.
Ini akan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik bagi siswa. Media audiovisual yang didefinisikan sebagai media tiga dimensi menyampaikan informasi berupa suara dan gambar secara bersamaan dan disajikan berupa kedua indera penglihatan dan pendengaran. Program PowerPoint dengan tampilan gambar dan suara oleh media audiovisual yang akan digunakan. Media ini sering digunakan dalam pendidikan, terutama dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Siswa tertarik untuk mempelajari materi dengan dukungan slide yang menarik. Selanjutnya ada penggunaan media interaktif. Dampak perkembangan teknologi informasi pada bidang pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan semakin bervariasinya metode pembelajaran. Pembelajaran interaktif berbasis multimedia adalah salah satu pendekatan pendidikan yang sedang berkembang pesat. Untuk membantu siswa memahami materi pengenalan bahasa Mandarin dasar, guru memberi mereka buku diktat atau buku pegangan. Namun materi tersebut tidak cukup membantu siswa memahami fonetik, nada, dan goresan Mandarin. Tulisan ini memberikan penjelasan tentang temuan penelitian tentang pembuatan media pembelajaran interaktif pengenalan dasar bahasa Mandarin. Hasil dari pengembangan media ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang alat bantu atau software aplikasi pembelajaran interaktif yang dapat digunakan siswa untuk mendukung kegiatan belajar mereka. Mereka juga dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar, sehingga mereka tidak tergantung pada pembelajaran yang diberikan oleh guru mereka di sekolah. Selanjutnya ada kelebihan belajar bahasa Mandarin menggunakan media. Yang pertama, meningkatkan pemahaman kosakata. Salah satu media yang digunakan pengajar adalah flashcards. Menggunakan flashcards untuk mengajarkan kosakata Mandarin dapat membuat siswa lebih termotivasi dan membantu mereka memahami kosakata dengan lebih baik. Flashcards juga dapat memberikan variasi dalam dalam cara pembelajaran disampaikan. Ini dapat digunakan tergantung pada tema pembelajaran. Tema makanan adalah salah satu contohnya. Pengajar menunjukkan gambar makanan seperti nasi, roti, pizza, biskuit, kue, dan lain-lain di flashcards. Gambar-gambar dalam flashcards juga penuh warna, dan siswa meresponnya dengan cepat dengan menyebutkan kata-kata berdasarkan gambar. Karena itu, dengan menambahkan media di kelas, terutama flashcards, siswa akan tertarik untuk mempelajari kosakata bahasa Mandarin. Media juga dapat membantu guru membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan. Flashcards adalah alat yang bagus untuk meningkatkan kosakata siswa dalam situasi seperti ini. Yang kedua, memperbaiki pengucapan dan intonasi. Dengan menggunakan media tertentu seperti rekaman audio atau video, siswa dapat terbiasa dengan suara dan ritme asli bahasa Mandarin. Dengan mendengarkan dan meniru pengucapan yang benar secara teratur, siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan suara dan intonasi yang tepat yang sesuai dengan konteks percakapan yang sebenarnya. Hal ini membantu siswa menjadi lebih peka terhadap nuansa bahasa Mandarin, membantu mereka berkomunikasi dengan lebih baik dalam situasi sehari-hari, dan dalam interaksi sosial yang menggunakan bahasa tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara. Menggunakan media audiovisual seperti rekaman audio dan video, memungkinkan siswa terpapar secara langsung pada beragam aksen dan gaya bicara dalam bahasa Mandarin. Dengan mendengarkan berbagai materi audiovisual, siswa juga meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai variasi pengucapan dan intonasi yang digunakan oleh penutur asli. Hal ini memungkinkan siswa untuk mendapat umpan balik langsung dan dengan lebih efektif memperbaiki kesalahan pengucapan mereka. Oleh karena itu, penggunaan media saat belajar bahasa Mandarin dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara siswa, yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan lebih percaya diri dan lancar dalam bahasa tersebut. C. Tantangan dalam belajar bahasa Mandarin menggunakan media. 1. Keterbatasan interaksi langsung. Salah satu kesulitan dalam menggunakan media untuk belajar bahasa Mandarin adalah tidak adanya interaksi langsung yang membatasi kesempatan untuk belajar berbicara dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Interaksi langsung sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan menghadapi situasi bahasa yang beragam. Namun, metode inovatif dan teknologi modern dapat membantu mengatasi beberapa masalah ini. Misalnya, aplikasi untuk belajar bahasa dan platform daring dapat memungkinkan sesi tanya-jawab langsung atau forum diskusi online. Yang kedua, kesulitan memahami aksen lokal. Salah satu kesulitan dalam menggunakan media untuk belajar bahasa Mandarin adalah kesulitan memahami aksen lokal yang sering terdengar dalam rekaman audio atau video. Aksen lokal sangat berbeda di berbagai wilayah Tiongkok, bahkan di dalam negeri sendiri, sehingga sulit bagi siswa, terutama mereka yang baru memulai mempelajari bahasa untuk memahami variasi pengucapan yang berbeda.
Karena aksen yang digunakan mungkin berbeda dari aksen yang telah dipelajari sebelumnya, kesulitan memahami aksen lokal dapat menyebabkan kebingungan dalam memahami percakapan yang disampaikan dalam media. Selain itu, aksen lokal dapat mempengaruhi intonasi dan pengucapan kata, yang membuatnya lebih sulit untuk memahami dan berkomunikasi dengan baik. Namun, siswa dapat mengatasi kesulitan ini dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan berkomunikasi dalam bahasa Mandarin dengan menerima exposure yang lebih besar terhadap berbagai aksen melalui media dan latihan meniru aktif. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Tantangan belajar bahasa Mandarin melalui media adalah ketergantungan pada teknologi. Meskipun media tersedia secara luas, ketergantungan berlebihan dapat mengganggu kesehatan dan pendidikan. Mencari keseimbangan yang tepat antara sumber daya luar jaringan dan media adalah cara untuk mengendalikan penggunaan teknologi. Lebih jauh lagi, salah satu masalah utama dengan menggunakan teknologi pembelajaran adalah bahwa teknologi seringkali tidak diserap secara efektif oleh guru dan staf pengajar. Ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan Charlie. Selain itu, perbedaan budaya antara guru dan siswa menghambat adopsi teknologi. Yang D, strategi efektif dalam belajar bahasa Mandarin menggunakan media. 1. Menyusun jadwal belajar yang teratur. Siswa dapat mengembangkan disiplin belajar yang konsisten dengan jadwal yang teratur, yang merupakan kunci untuk mencapai kemajuan besar dalam pembelajaran bahasa. Jadwal yang teratur juga membantu siswa menghindari prokrastinasi dan memastikan bahwa waktu di kelas digunakan secara efektif. Jadwal belajar yang teratur juga memungkinkan siswa menyesuaikan intensitas dan durasi pelajaran sesuai dengan tingkat kenyamanan dan kebutuhan mereka. Yang kedua, mencari partner belajar online. Kolaborasi dengan partner belajar online memberikan banyak manfaat yang tidak bisa digunakan saat belajar sendiri. Pertama, memiliki partner belajar online memungkinkan kita berbicara dengan orang lain secara interaktif yang memperkaya pengalaman belajar dan membantu memperbaiki keterampilan berbicara kita. Kedua, partner belajar online kami dapat memberikan umpan balik terhadap kemampuan berbicara dan mendengar kita dalam bahasa Mandarin, yang membantu menemukan kesalahan dan area yang perlu diperbaiki. 3. Belajar bersama dengan partner online dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab. Dengan partner kita merasa bertanggung jawab untuk memenuhi jadwal dan mencapai tujuan pembelajaran kita. Yang ketiga, menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa Mandarin. Aplikasi digital kini memasuki era pembelajaran bahasa asing online untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Ada banyak metode dan aplikasi pembelajaran yang tersedia. Selain itu, berbagai video pembelajaran dapat diunduh dan digunakan sebagai sumber pembelajaran tambahan. Menurut O'Malley, dalam Graham 2007, analisis kualitatif menunjukkan bahwa pendengar yang lebih terampil cenderung lebih fokus pada teks, mempertahankan konsentrasi, memperbaiki kesalahan pemahaman, dan fokus pada informasi yang relevan atau penting. Mereka cenderung menggunakan ide umum ke ide khusus. Yang E, rekomendasi penggunaan media dalam belajar bahasa Mandarin. 1. Memilih media yang sesuai dengan gaya belajar. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Beberapa orang lebih suka mempelajari visual, sementara yang lain lebih suka mempelajari pendengaran dan pengalaman secara langsung. Namun, memilih media yang sesuai dengan gaya belajar mereka dapat membantu pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Untuk pembelajaran visual, media yang cocok untuk termasuk video pembelajaran, gambar, infografis. Video pembelajaran dapat menampilkan kosakata, tata bahasa, dan situasi percakapan secara visual, yang membuatnya lebih mudah dipahami. Pembelajaran audio seperti rekaman, percakapan, atau podcast dapat menjadi pilihan yang bagus untuk belajar auditif. Mendengarkan percakapan langsung atau materi audio dapat membantu memperbaiki pengucapan dan pendengaran. Pembelajaran kinestetik lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Permainan bahasa, peran pemain, dan simulasi percakapan adalah media yang tepat untuk memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, ada melakukan evaluasi terhadap media yang digunakan. Media sangat penting untuk belajar bahasa Mandarin, tapi beberapa media tidak cocok untuk simulasi tersebut. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa media yang digunakan efektif
dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode pengujian media pembelajaran ada 5. Yang pertama, 1. Relevansi. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran siswa dan kebutuhan mereka. Yang kedua, kesesuaian dengan materi. Media harus relevan dengan materi yang diajarkan. Sebuah video pembelajaran yang bagus mungkin tidak berguna jika tidak relevan dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, ada kualitas produksi. Media yang diproduksi dengan baik cenderung lebih menarik dan memotivasi siswa. Ini termasuk kejelasan audio, visual, dan desain. Yang keempat, ada kesesuaian dengan gaya pembelajaran. Media harus sesuai dengan gaya pembelajaran. Siswa yang lebih visual mungkin lebih tertarik dengan gambar atau grafik. Sementara siswa yang lebih auditif mungkin lebih suka dengan rekaman suara. Dan yang terakhir ada interaktivitas. Media seperti kuis interaktif atau simulasi yang memungkinkan interaksi dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Yang ketiga ada menggunakan media dengan metode pembelajaran lainnya. Menggabungkan berbagai jenis media dapat meningkatkan hasil pembelajaran selain memilih media yang sesuai dengan gaya belajar Anda. Misalnya dalam kelas bahasa Mandarin, guru dapat menggunakan berbagai media seperti video pembelajaran untuk mengajarkan kosakata dan tata bahasa, rekaman audio untuk melatih pendengaran, dan permainan bahasa untuk meningkatkan berbicara. Kombinasi kedua jenis media ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Oleh karena itu, setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar dengan gaya belajar yang unik. Kita masuk kepada yang ketiga, bab 3, yaitu penutupnya. Yang pertama ada kesimpulan. Pembelajaran Mandarin dengan media memiliki potensi besar untuk meningkatkan hasil belajar. Salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa media yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa dalam melakukan evaluasi terhadap media tersebut. Beberapa kriteria penting yang harus dipertimbangkan saat memilih media pembelajaran adalah relevansi, kesesuaian dengan materi, kualitas produksi, kesesuaian dengan gaya pembelajaran siswa, dan tingkat interaktivitas. Yang B ada saran dari penyusunan untuk arahan lebih lanjut, yaitu penelitian selanjutnya dapat menyelidiki efektivitas jenis media tertentu yang lebih spesifik, seperti aplikasi mobile atau platform online learning. Penelitian juga bisa mengkaji peran guru dalam fasilitasi dan memaksimalkan penggunaan media pembelajaran bahasa Mandarin di kelas. Pemilihan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran agar pembelajaran bisa maksimal. Dan yang terakhir, pengembangan media pembelajaran dapat mengutamakan unsur interaktivitas dan keterlibatan untuk meningkatkan motivasi belajar. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Berikut daftar pustaka yang bisa kami cantumkan. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau ditanya? Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Baik, dari segi kelompok berapa? Saya dari kelompok 1. Saya mau bertanya. Menurut kalian, karena beragamnya aksen dalam bahasa Mandarin, seperti yang kalian sebutkan sebelumnya, apakah penggunaan media dalam pembelajaran aksen-aksen tersebut tetap efektif atau ada cara lain yang lebih efektif? Menurut kelompok kami, penggunaan media dalam bahasa Mandarin itu lebih efektif jika digunakan dalam pembelajaran bahasa Mandarin dasar saja, seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah. Setelah dasarnya kita sudah paham dan kosakata sudah mumpuni, kita bisa mempelajari aksen-aksen tertentu yang memiliki ciri khas masing-masing. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, adakah? Baik, saya Dea, mewakili kelompok 2 ingin bertanya. Nah, dari yang telah kalian paparkan tadi, bagaimana cara mengurangi ketergantungan pada teknologi ketika kita sedang belajar bahasa Mandarin menggunakan media? Terima kasih. Saya Yosua akan menjawab pertanyaan dari Dea. Nah, media untuk belajar Mandarin itu kan ada banyak kan. Nah, salah satu alternatifnya itu adalah menggunakan flashcard yang dimana seperti kami sebutkan sebelumnya,
itu bisa digunakan untuk menambah kosakata yang seperti dikatakan oleh Jessica tadi. Nah, atau kita bisa mendengar melalui rekaman video percakapan bahasa Mandarin sehingga membuat kita mengetahui pengucapan kata dalam bahasa Mandarin. Jadi kita bisa listening juga, bukan hanya cuman bisa membaca atau bisa menulis saja. Jadi bisa mendengar juga, itu penting. Itu aja jawaban dari saya dan kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya Moses ingin bertanya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Moses mewakili kelompok 4. Tadi kan ada dijelaskan juga dari Yosua tentang media-media kayak flashcard gitu. Nah, gimana sih kalau orang yang ingin belajar Mandarin gitu, tapi dia nggak mampu membeli media-media pembelajarannya gitu, kayak handphonenya atau flashcardnya, ataupun rekaman video audionya. Apa yang harus mereka lakukan biar mereka tuh bisa belajar bahasa Mandarin? Baik. Saya Samuel ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mereka bisa pergi ke perpustakaan setempat untuk belajar bahasa Mandarin dengan buku secara gratis. Atau mencoba mencari orang yang mampu berbahasa Mandarin untuk membantu mereka belajar bahasa Mandarin. Atau bisa saja meminjam perangkat elektronik seseorang untuk mendengarkan seperti audio atau video berbahasa Mandarin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada? Sepertinya sudah cukup jelas ya. Baiklah. Demikianlah hasil presentasi kami. 这就是我们论文的介绍，谢谢。